Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Nah, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya sifat mekanik bahan. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Sifat mekanik bahan. Nah, di sifat mekanik bahan itu ada yang namanya elastisitas atau elastis dan ada yang namanya plastis. Untuk yang elastisitas itu adalah kekuatan bahan untuk dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Contohnya itu ada karet, besi atau per, lempengan baja, dan lempengan kayu. Contoh, kalau karet ya, kita renggangkan, kita tarik-tarik, kemudian kita lepaskan gayanya. Nah, karet itu akan kembali ke bentuk semula, gitu ya. Nah, untuk yang plastis, itu adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Contohnya itu lilin malam atau parafin, lempung atau tanah liat. Contoh, misalnya kita membentuk guci dengan menggunakan lempung, kemudian kita hentikan pembuatannya atau kita hentikan gayanya, maka lempung tadi tidak akan kembali ke bentuk semula, tetap berupa guci. Paham ya? Oke, di dalam elastisitas bahan itu ada yang namanya tegangan atau stres atau disimbolkan dengan huruf tau. Nah, tegangan atau stres ini itu adalah perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas penampang. Nah, di sini gaya itu adalah F dan luas penampang itu A besar. Kalau di matematika luas penampang itu biasanya disimbolkan dengan L, tapi kalau di fisika simbol luas penampang itu adalah A. Nah, to itu sama dengan F dibagi dengan A, di mana to itu sama dengan tegangan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, dimensinya M, L pangkat min 1 T pangkat min 2, sedangkan gaya satuannya Newton, dimensinya M, L, T pangkat min 2, dan luas penampang satuannya adalah meter persegi atau dimensinya adalah L pangkat min 2. Oke, untuk luas penampang itu biasa pakai satuan meter persegi, tapi kalau nanti disebutkan cm persegi ya kita ubah ke meter persegi. 1 meter persegi itu sama dengan 10 pangkat 4 cm persegi, atau 1 cm persegi itu sama dengan 10 pangkat min 4 meter persegi. Untuk contoh soalnya, sebuah benda diberi gaya 40 Newton. Jika luas penampangnya 200 cm persegi, berapa tegangan yang dialami benda? Oke, di sini F-nya itu 40 Newton, A-nya 200 cm persegi. Kita ubah cm perseginya ke meter persegi, yaitu dengan dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Jadi 200 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, 200 itu ada dua angka 0 di belakang angka 2. Jadi 200 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Jadi ketemu hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Yang ditanyakan adalah tegangan atau stres atau juga tau. Nah, untuk menjawabnya berarti tau itu sama dengan F dibagi dengan A. F-nya 40 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi 40 bagi 2 itu ketemu 20 dibagi 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat min 4-nya itu kita naikkan ke atas. Ingat, kalau ada perpangkatan terus naik ke atas dari pembagian menjadi perkalian, maka pangkatnya itu akan berubah nilainya. Yang tadinya negatif akan berubah menjadi positif. Jadi 20 kali 10 pangkat 4. Minnya hilang ya. Kenapa? Karena yang semula dibagi pindah jadi perkalian, jadi nilainya berubah. Atau 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kenapa ketemu 2 kali 10 pangkat 5? Kita lihat di sini, 20 itu punya satu angka 0. Jadi artinya 20 itu 2 kali 10 pangkat 1. Jadi pangkat 1 ditambah pangkat 4 ketemu pangkat 5. Gitu ya, gampang ya. Kita lanjutkan.
Regangan atau strain atau juga simbolnya adalah E kecil. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang delta L yang dialami suatu benda dengan panjang mula-mula L. Oke, E itu sama dengan delta L dibagi L, di mana E sama dengan regangan, delta L-nya adalah pertambahan panjang dan L-nya adalah panjang mula-mula. Oke, di sini kalau misalkan satu pakai sentimeter ya pakai sentimeter semua, kalau pakai meter ya harus pakai meter semua. Nah, untuk E atau regangan itu tidak punya yang namanya satuan, gitu ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah benda panjangnya 10 meter, kemudian ditarik dengan gaya sehingga panjangnya menjadi 10,05 meter. Berapa regangannya? Nah, yang diketahui di sini panjang mula-mulanya adalah 10 meter. Jadi delta L-nya itu panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Panjang akhirnya 10,05 dikurangi 10 jadi 0,05 meter, atau ada dua angka di belakang koma ya, jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah regangan atau strain atau E kecil. Jadi E sama dengan delta L per L. E sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10. Oke, jadi ketemu 0,5 kali 10 pangkat min 2, atau ketemu E sama dengan 0,005. Nah, 0,005 ini ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita bisa ubah nilainya menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu dari mana? Kita lihat di situ ada 3 angka di belakang koma, yaitu 5, 0, dan 0. Jadi kalau ada 3 angka di belakang koma, kita kalikan pangkatnya 10 pangkat min 3. Kalau ada 5 angka di belakang koma, jadi dikali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Selanjutnya modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan tau dengan regangan E kecil yang dimiliki suatu benda. Persamaan modulus elastisitas atau modulus Young adalah E besar itu sama dengan tau dibagi E, atau E sama dengan F dikali L dibagi A dikali delta L. E-nya adalah modulus elastisitas, F-nya gaya, A-nya luas penampang, L-nya panjang mula-mula, dan delta L-nya adalah pertambahan panjang. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, contoh soal selanjutnya, seutas tali panjangnya 20 meter, diberi beban 40 kg sehingga panjangnya menjadi 20,4 meter. Jika luas penampang tali 10 cm persegi, tentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas bahan tersebut. Oke, yang pertama yang diketahui adalah panjang mula-mulanya atau L1-nya itu sama dengan 20 meter. Kemudian panjang yang kedua itu 20,4 meter. Delta L-nya kita bisa peroleh dari L2 dikurangi dengan L1, atau panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula. 20,4 dikurangi 20 ketemu 0,4 meter. Masanya 40 kg dan A-nya atau luas penampangnya 10 cm persegi. Nah, karena di sini pakai cm persegi, kita ubah dulu ke meter persegi. Naiknya kan 2 ya. Kalau naik 2 berarti kita bagi 10.000. 10 dibagi 10.000 jadi 10 pangkat min 3 meter persegi. Oke, yang ditanyakan itu ada tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Oke, pertama kita cari tau-nya dulu atau tegangan. Tegangan itu diperoleh dari gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, di sini gayanya belum ada, jadi kita cari pakai F sama dengan massa dikali gravitasi.
masanya 40, gravitasinya 10, 4 dikali 10 jadi 400. Jadi toh di sini sama dengan 400 dibagi 10 pangkat min 3. Min 3-nya naik ke atas. Kalau naik yang tadinya negatif jadi positif. Jadi toh sama dengan 400 dikali 10 pangkat 3 Pascal, atau toh sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang kedua tentang regangan atau E kecil, itu sama dengan delta L dibagi dengan L. Delta L-nya itu 0,4. 0,4 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 20 panjang awalnya. 20 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 1. Jadi 4 dibagi 2 itu ketemu 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi E sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah tegangan dan regangan sudah ketemu, kita pakai modulus elastisitas bahan atau E besar. E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Jadi 4 kali 10 pangkat 5 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu dari bawah kita naikkan ke atas, jadi yang tadinya negatif jadi positif. Jadi ketemu modulus elastisitas bahannya adalah 2 kali 10 pangkat 7 Pascal. Oke, cukup sampai di sini dulu tentang regangan, tegangan, dan juga elastisitas bahan. Semoga dapat membantu belajar kalian. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa dirangkum dan selesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.